haji. Labbaik Allahumma hajjah. Niat umrah. Labbaik Allahumma umrah. Niat ketika kendaraan bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. Talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Melintasi di pilar hijau. Rabbi ighfir warham wa'fu wa taqarrab wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Terjemah dulu ayat ayat 1. Waktu itu ada panjang. Siapa yang mewakili terjemah? Mewakili terjemah. Langsung baca pakai ayat. Boleh pakai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itu kitab tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Allazina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah kami turunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan dari sebelum engkau. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. A'anzartahum am lam tunzirhum, apakah engkau beri peringatan kepada mereka atau tidak engkau beri peringatan kepada mereka? La yu'minun, tidaklah mereka beriman. Khatamallahu
hati mereka, wa ala samhim, dan atas penglihatan mereka, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim gisawah, dan atas penglihatan mereka ada sumbatan, wa lahum azabun adzim, dan bagi mereka azab yang besar. Wa minan nasi may yaqul, dan sebagian manusia ada yang berkata, amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami telah beriman dengan Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidaklah beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradun, maka Allah menambah penyakit kepada mereka. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa yang ada mereka berdusta. Wa iza qila lahum la tufsidun, wa iza qila lahum la tufsiduna fil ard, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka berkata, sesungguhnya kami orang-orang yang berbuat kebaikan. Ala inna Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Silakan selanjutnya Pak. Ceramah. Ya, kasih pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jemaah subuh yang berbahagia, pada pagi ini akan berikan pencerahan subuh adalah Bapak Dr. Munarif Tahib MSI. Pada beliau kita minta waktu silakan. Mainkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Muslim yang saya hormati, aku menduga waktu kita Pak Mas dialog itu kan saya nak mau lagi tinggal kalau tidak wahid gitu ya. Ada betul dikit secerama istilah di kampung kan tentu bersumber lah. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, kita coba mengisi tentu ambo batana sabi bare pun tekan asa sebut kan tekan asa sebut, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ambo dan bagi manusia. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu semua kita ini dalam kehidupan, maksud saya juga mempunyai rasa prihatin lah, perhatian dengan berbagai kondisi, baik kondisi pribadi, lingkungan maupun dengan apa-apa lainnya. Nah, hanya saja tentu saya karena sudah lebih dari setahun bersiul, 66 uang bilang coba ini doan besar. Mbak aku ambil waktu itu, mbak aku dunia menjadi waktu itu. Tapi anak nama pak gue. Akhirnya tekanan-tekanan, mbak aku kini kok. Mohon maaf kalau kamu yang sampaikan salah. Mbak aku kini kok kadang aduh rasanya aduh krisis akhlak berhasil. Akhlak awak kau mestinya tahu sombong, anak kita, anak muda, nantu, pemimpin, pejabat, siapapun lah. So kalau banding-bandingan zaman dulu semacam memang tidak fair, tidak adil kalau banding-bandingkan. Tapi memang terasa
ada krisis akhlak gitu. Artinya tidak ada panutan, siapa kau tiru susah. Dulu guru jadi panutan menang, kini kadang-kadang menang. Dosen dulu di kini kadang-kadang menang. Bukan seluruhnya. Tapi tentu Bapak Ibu tidak bisa sekedar meratapi saja. Memiliki ada apa yang harus kau lakukan untuk masalah sekecil apapun kontribusi apa dalam mengatasi akhlak. Akhirnya beberapa bulan yang lewat, ambil cigo di YouTube 55 itu ada penelitian, mungkin kawan Pak Fahmi mungkin sekelompok dosen dari IAIN Sarjudaitullah UIN Jakarta. Dan itu hasil penelitian para dosen UIN itu tentu latar belakang agama cukup bagus alhamdulillah. Akhlak itu tentu hanya buah. Ada kaitan berakhlak, ibadah dan akidah. Jadi kalau diibaratkan pohon, yang akidah itu akar, urek, ibadah itulah pohonnya, dan akhlak itu buah. Begitu, berarti indah benar Islam. Kita mau coba mencari hasil kajian dari beliau itu, akidah itu baang, ibadah itu baang, dan akhlak itu akhirnya seperti apa. Karena memang kini, mohon maaf Pak Ibu, tak bisa mengandalkan akhlak itu hanya ke pendidikan formal, ke sekolah, atau tidak bisa. Akhlak itu memang harus dibina dari awal, dan ada bukan di pendidikan formal, tapi di pendidikan informal, di rumah, di lingkungan. Dan itu dah yang hilang ini kan, banyak hilang. Awak ini acok dari orang tua dong, dididik BH. Kalau tahun 80-an dididik TV gitu ya. Sebelumnya kan apa dididik di orang tua di lingkungan. Aku kadang-kadang ngekek-ngekek dulu. Main bola aku kalau rakek manggil ya. Nampak deh induk tuh apa di rumah tuh aku dibilang tuh. Kini orang lain bilang wah sial ini. Jadi kalau dulu aku punya orang kayak banyak. Nah, kembali ke akidah tadi itu, ambil coba ternyata secara etimologi, secara kata akidah tuh akar katanya akad ya bahasanya. Akad itu ada keterikatan, makanya ada akad nikah, keterikatan antara laki-laki berusia. Akte kelahiran, keterikatan tetangga. Nah, itulah tauhid. Cuman masalahnya apa? Masalahnya akidah kalau waktu itu kan dipahamkan, ditanamkan dalam pikiran dia. Kalau ini dijadikan hafalan, dihafal Al-Ikhlas, alhamdulillah hafal sejak SD, saya teman-teman. Tapi apa makna Al-Ikhlas kan tidak pernah ditanamkan dalam. Kalau dulu Rasulullah tidak dominan menghafal. Ya kalau Al-Ikhlas itu ditanamkan mana? Ya kalau Allah itu memang satunya, tidak ada yang lain. Meminta ya kalau Allah tidak ada yang lain. Allah itu tidak ada anak, tidak berperanakan, dan tidak ada yang bisa contohkan. Sehingga kalau itu tidak ada dalam diri awak, suatu saat itu kan kedua Pak. Aku mengalami, mohon maaf, bukan diri aku, bukan diri aku, aku bisa bertanggung jawab kalau yang aku sampaikan itu yang balas. Bapak Ibu, aku sekolah orang kafir, SD sudah su, SMP frater, SMA dulu sekolah orang kafir itu. Waktu SMP, waktu belajar kamu Katolik, aku kan keluar. Diizinkan masuk ke bukan itu diajarkanlah 3 Tuhan. Ya. Karena ada mau dikatakan ketik-ketik barulah beranjak atau pemahaman Al-Ikhlas itu dalam Tuhan itu kan. Gua tanya, masa Tuhan itu 3 kan kayaknya. Tidak heran dulu gitu loh. Hanya umpamakan sungai itu kan 3 Kemarau di 1. Ada karena mudah kayak tidak dipahamkan, tak ada tercontohkan begitu kan Tuhan Allah tidak bisa dicontohkan Pak. Museum bilang, wah sampai kini tergores dari timur. Abu diusir karena itu. Tapi kenapa Abu berani seperti itu? Dia udah kita ditanamkan dan dihafalkan. Sehingga waktu SMA aku jadi orang yang pahlawan ke gua. Jadi itu gunanya menurut aku ditanamkan, bukan hanya dihafalkan bagus. Tapi dia cerita. Kalau mau tak saya cerita saya di pendidikan subuh ngaji belum masuk. Dan kalau mau lebih awal masuk belajar ngaji ketika sekolah, mau masuk SD mau 8. Dan kalau mau dimasukkan ke sekolah metode disiplin tinggi, tapi disuruh belajar agama dulu. Segi gitulah misalnya apa misalnya ditanamkan misalnya dia apa lah misalnya kalau kelas 8 setelah pada 6 itu kan dikecil ya.
memintalah ke Allah, tapi laksanakan perintah kau, kan itu perintah Allah Al-Baqarah 86. Itu memang ditanamkan di cerita itu. Nah kelemahannya kini kan itu jadikan sebagai hafal-hafal. Kalau dulu kan Pak memang ditanamkan yang hafal. Nah kalau akidah itulah bagus, dilaksanakan dalam bentuk ibadah. Membuat baca ulang ibadah di situ tulisan dosa-dosa itu. Ibadah itu secara terminologi kan kepatuhan, tunduk. Sehingga harus tunduk tekanan. Orang dulu kan Pak diajarkan itu masuk. Yo Allah itu jin dan manusia itu hanya diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Itu satu inti ibadah. Saya 56 juga. Nah itu memang diajarkan sehingga tertanam lewat iya juga harus beribadah. Makanya kini Bapak Ibu banyak sebetulnya anak-anak muda waktu masih jadi dosen banyak hormat itu. Anak muda tuh pengetahuan agama sangat tinggi, banyak tahun-tahun agama. Tapi kok ibadahnya kurang mana gitu. Kadang-kadang kalau ada acara gitu, marilah kita diam sejenak, kita hormati azan. Azan itu kan tidak dihormati, menjawab sholat gitu. Oh pernah tuh diberangi kawan kecil, kalau tidak ke sholat tawis lah, apa ya kan? Ini kalau kamu kemana ya berhenti lah sholat dulu kan. Itu yang sholat tak begitu saja. Marilah kita hening sejenak adur. Itu yang mencontohkan yang tentu, Bapak. Kamu masih tekanan tuh, mungkin Bapak Ibu coba kan. Waktu dua sudah diajar kan, dan sampai untuk itu ada jauh kan. Ada TV coba saya lihat. Lagi-lagi pun ngecek, itu tidak ada terapi. Baru ngecek gitu kan. Dan itu kan bukan orang sembarangan, orang pendidikan tinggi, politisi, orang terkenal, tapi akhlaknya juga gitu. Bisa jadi itu akidah dan ibadah. Nah, jadi ibadah itu kan implement atau pewujudan dari akidah. Sehingga akidah bagus, tauhid bagus diwujudkan dalam bentuk ibadah yang bagus. Kamu bukan banyak ya. Ada beberapa kalangan yang mualaf untuk sekolah, terutama pada SMA kamu. Itunya jadi malah tuh dia tertarik macam orang Islam itu beribadah. Kadang-kadang dia bertanya, kenapa Anda harus puasa? Waktu dulu kan Pak, Allah pelajari situ lah gitu kan. Akhirnya memang tahu-tahu itu. Sehingga dia terhasil, terutama di makhluk di Padang terhasil dosia Ramadan seperti apa. Sehingga dia punya ketertarikan, ya ada kebersamaan, ada empati di situ, ada rasa kebersamaan, sehingga kita tertarik. Jadi akidah yang bagus itu diwujudkan dalam bentuk ibadah. Nah nanti insya Allah akan menghasilkan akhlak yang bagus, akhlak yang bagus. Dan itu pun aduh kita jajakan dulu kan misalnya, aku makna dari Al-Baqarah 83 itu kan akhlak itu disuruh menghormati orang tua, menyantuni fakir miskin, berkata yang baik-baik, kan dilarang orang ngecek kata-kata kotor di Al-Baqarah 83 itu sampai bisa diarti. Itu kan tafsir kira-kira. Sehingga iya masa waktu harus berakhlak, harus menyantuni fakir miskin, harus menghormati orang tua, tidak boleh menggunakan kata-kata kotor. Nah kini kata-kata kotor itu seolah biasa gitu ya. Pemimpin pun kadang-kadang menggunakan kata-kata kurang pas. Jadi itu kira kaitan dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Apalagi kini, kenapa tadi mau katakan sebaiknya waktu lebih mengandalkan pendidikan informal di rumah dan lingkungan saja kan? Pendidikan formal tidak bisa diharapkan kalau ini. Dulu ada pelajaran mengerti, mau SMP belajar mengerti, SMA ada pelajaran etika. Budi pekerti itu jalan pun diajar kan. Kata namanya kan Islam. Bajatan misalnya, kamu sederhana misalnya di tangga, di janjang. Dan laki-laki jemput sigo, apa kata adiknya, kakaknya, kawannya, orang tuanya, anaknya. Yang laki-laki itu harus satu tangga di bawah besi. Kalau kena iya, besi dulu setangga itu laki-laki. Besi dulu. Kalau keturun, laki-laki dulu. Pokoknya laki-laki lebih rendah. Itu kan untuk laki-laki itu mengayomi besi. Kalau jatuh hanya lebih bisa membantu. Tapi jangan jauh-jauh gitu kan. Artinya
Saya mau jalan-jalan dia juga anak kakak orang tua itu. Nah, saya buat itu buat saya baca pemimpin canggih, apa pemimpin canggih gale, baca walatan canggih itu kan dia aja. Lagi ini kan itu enggak ada. Tapi kalau kembali kepada agama, seperti itu lengkap. Nah itulah permasalahan yang seringkali wajar dalam kehidupan sehari itu semakin terkikis akhlak itu. Tapi akhlak itu sekali lagi mengingat bukan hanya permasalahan yang mudah-mudah sudah ada fair, tapi seluruh generasi yang tua pun apa-apa pun kadang-kadang bagi itu yang baik. Sehingga dalam beribadah pun kadang-kadang tidak pas gitu. Kamu dulu lagi-lagi sebelum pensiun dan saya sholat di Masjid Raya, sempat tuh. Kalau khatib tuh naik mimbar, banyak tuh Pak Bu masih memfoto-foto di handphone gitu. Dan gue lihat, ini kan saya tidak sadar kan nampak waktu orang tuh di muka wakil kami lagi. Itu tidak ada mundur sih. Apa-apa foto semua bapak aduhnya begitu. Khatib lah naik mimbar, koknya masih asik tuh. Baca beribadah seperti itu. Penting lah foto itu ketimbang mendengarkan hadisnya kita. Jadi itu kan salah satu bukti bahwa akhlak itu hal negatif itu masih bersama pun. Kalau siapa salah satu krisis akhlak itulah. Akhlak kalau tidak ada, apapun maka biasa. Kalau tersinggung itu ya orang yang hal biasa. Nah, pembiaran seperti itu sering terjadi. Dan pun kadang-kadang tanpa sadar pun kan berkontribusi dalam hal yang negatif itu, mengancam anak, mengancam cucu, walaupun dengan tidak sadar ya. Kalau tidak dimakan pun tidak jadi kok, itu kan ancaman itu bagian anak dan ancaman bagi wanita. Gitu. Nah hal seperti itu semua ini memanglah menjadi tanggung jawab bersama, bukan seperti saya katakan itu bukan arah tapi di posisi manapun mudah-mudahan bisa berbuat sekecil apapun terhadap anak, terhadap cucu, terhadap lingkungan. Cuma tentu harus berhati-hati, kondisi lebih beda gitu ya. Kalau kini memerangkan orang lewat orang awal dulu kan biasa gitu kan. Istilahnya waktu baru banyak. Jadi kalau kejadian kenapa anak ini begini itu kan anak-anak ini tuh hasil didikan awak gitu kan. Kalau kami dulu ya waktu kan hasil didikan orang tua, jadi mereka bukan orang tua gitu. Nah, pemikiran yang seperti itu harus sama pahami bersama sehingga bisa aku yang lakukan. Apalagi zaman kini banyak orang tuh hanya mengharapkan hasil, tidak proses. Bapak Ibu coba contohkan, berbisnis dagang lah misalnya. Dagang itu aku ada ruginya. Kalau sapi mana aku ada sebuah aktivitas, dagang itu tidak pernah rugi, tidak pernah rugi. Cuma kalau selalu itu dalam bentuk uang, memang ada untung ruginya. Ada dalam ilmu ekonomi ada neraca rugi laba. Tapi kalau maknai mana, tidak ada ruginya. Aku mengalami itu, Pak. Aku mengalami. Dia kalau menikmati proses, apapun yang gua lakukan itu, proses itu kan lah gua nikmati gitu. Aku terkadang waktu masih sekolah SMP, SMA, orang tua gua dosen gua, tapi punya ladang di Teluk Kampung. Setiap Sabtu Minggu kami ke situ, Minggu terutama, dan mengajar langsung. Dalam pikiran aku orang tua kan sebetulnya sanggup mengupah orang, kenapa harus dikerjakan seorang? Bertanya apa? Mana diupah sama? Pakai siapa macam-macam? Diupah orang lain, apa para anak buat dakwah dulu gitu kan? Sekian lama mau tanya orang tua biasanya tidak mau langsung menjelaskan, disuruh buat pikir gitu. Akhirnya tidak. Orang nama upah itu namanya ada ladang tu, tapi dia punya ladang. Kalau berladang tu buat nikmati prosesnya, sehingga tak buat, sudahlah, buat kan menikmati berladang. Batang memati, jangan batang kayu awal, saya mati nanti mah. Yang penting mah usaha supaya waktu aku awal hasilnya apa tuan? Di balik kita untung apa? Kalau berladang, suasana.
Dia bangun rumah lagi, betul-betul nikmati kan. Tanaman lu, ya mana mati. Cuma malah menikmati. Apa untungnya? Ya malah menikmati. Kalau tidak menikmati proses, apa akan kecewa. Seringkali manusia kecewa karena apa? Berfokus pada hasil, padahal hasil kurang juga. Manusia kan goyah, berusaha, berdoa, itu ya. Kalau berusaha dengan sebaik-baiknya, berdoa dengan sebaiknya. Kenapa kecewa awak? Lu berharap aja, tapi jangan terlalu. Puasa kerjaan sampai kok jadinya ya, itulah namanya takdir itu kan. Dia kan takdirkan, kalau saya akan satu program tadi malam, tadi program memang tidak bisa berubah, tapi tadi malam bisa berubah dengan usaha awak kan. Nah akhlak tadi itu sebetulnya tadi malam itu bisa berubah. Kekayaan tadi malam, orang kaya, anaknya pasti kaya. Tapi kalau tidak besar nanti miskin ya. Itu sebaliknya, itu tadi malam. Jadi kalau menikmati proses apapun hasilnya, wah rasa senang gitu. Nah, hasilnya memang tidak dalam bentuk uang. Coba aja lihat orang-orang apa ada punya kawan, tokonya di Blok A, pagi kuliah ngapain, pulang ke yang satu gitu kan. Minggunya buka, bantu ada latihannya. Oh tanya, tak pengen istirahat. Apa kan istirahat hari macam? Siap harinya aja. Hiburan itu hiburan sih kan. Cuma orang suka main golf segala macam. Aku suka nggak leh ya. Iya pula itu. Akhirnya waktu tinggal di Kadis saya punya minimarket. Satu minggu dulu di situ kan. Tanya orang, tidak serba. Sana mau udah sekolah cuma. Jadi cara menikmati hidup kami beda. Yang penting bagaimana syukurnya itu kan. Nah jadi kalau waktu tidak fokus pada waktu mengharapkan hasil wajar, tidak fokus ke hasil saja, prosesnya dapat nikmati. Wah tidak akan pernah kecewa dengan hasil apapun. Hasil apapun, bukan dalam bentuk kesuksesan anak segala macam. Anak itu ya. Kamu tidak hafal ya, tapi mengatakan sering takabun ayat 5 balik dalam Islam. Anak harta hanyalah cobaan. Ada kata-kata hanya. Berarti anak banyak terus kita harta itu cobaan. Kalau banyak harta, ada rasa syukur. Sekitar harta cobaan. Anak itu juga. Makanya sering timbul kata-kata yang tidak fair, tidak adil di masyarakat. Apa? Ayo amal itu saya anaknya sukses. Ada kebalikan, mamanya bukan anak itu. Anak dikatakan cobaan berarti apapun kondisinya itu cobaan gitu kan. Terlahir anak itu terlahir dalam keadaan kromosom yang berbeda, bukan bebas sih kok. Kini 35 umurnya, ini saya tidak bisa, sementara itu harus ngurus juga. Tapi itulah takdir beberapa yang harus diterima, dan itu kan pada Allah. Dan kalau nikmati, kita nikmati saja. Jangan dengan depan atau mau sana jadi kembali ke hal yang tadi itu, akhlak itu sebetulnya buah dari akidah dan ibadah, dan itu harus cukup menanamkan. Sebelum tanam kekurangan lain, tanamkan dulu kan diri. Soalnya kan tidak sempurna, walaupun kan tidak sempurna kan. Jadi apa yang mungkin perlu apa mungkin apa namanya tidak tak bawa coba menghadapi kurang, dan yang paling tahu diri awak ya awak sendiri. Apapun kalau berobat ke dokter kadang-kadang melawan dokter secara langsung gitu. Kamu minum obat untuk jantung dan tensi itu 5 macam tablet satu hari. Kemudian beberapa bulan lewat kamu kesemutan tadi. Pokoknya yang obat itu fair gitu. Balik lagi obat. Terus terapi 2 kali sebulan, 2 kali seminggu. Dan berpikir dong, 2 kali seminggu terapi, jam 5 harus baik kan? Hari mas, tambah obat. Tetap tu sih obat tambah. Akhirnya setelah menjalani sebulan tu dah tiba-tiba boleh. Mau balik saja lakuin peralatan tu, balik rumah semua sinari tu kan? Obatnya dah boleh minum. Alhamdulillah boleh pulang gitu. Artinya apa? Awak lah yang tahu diri awak. Kalau memang, tapi kalau obat, cerita memang ada cara lain. Dia
dokter itu kan bertanya lagi aku agak tidak ada hati setiap masalah itu. Artinya dokter kan merespon apa kondisi awak. Tapi bapaknya tidak boleh menyalahkan dokter karena awalnya tahu dia cuman karena awak itu tidak punya kadet atau awak harus berbeda. Atau yang bisa yang bisa merasakan. Nah, itulah yang kamu rasakan memang dalam kehidupan bahwa harus bisa sendiri sih kok yang kita dengan Allah sampai di awal itu sudah bertahap bahwa bisa benahi baik yang untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain. Cuman memang kalau dalam bahasa kan tadi perlu beri yang bagai gitu ya, awak cek diri sendiri dulu. Sebab kalau awak tidak bisa mengingatkan diri bawa mengingatkan orang lain. Kenapa aku happy, bahagia benar prinsip kau. Kamu kini hidup tanpa target. Dulu kan harus begini, harus itu. Salapan harus macam ini. Oke, dia tidak santai-santai. Tapi dulu itu masih sama jangan terapi. Karena aku salapan dalam ruangan gitu. Baru udah naik pak, selain nggak usah nombor, cuma kelamor dan nombor itu nombor. Nah satu lagi, kenapa kini kau dapat apa? Seolah datang tu yang mana hak dan kewajiban. Dia kata sesuai pendidikan kau tidak lalu menentukan mana hak dan kewajiban. Kau pernah tanya ke dosen-dosen hukum, ke mahasiswa kuliah. Menurut anda, kuliah ini kewajiban atau hak? Kewajiban aja. Dengan kami di absen, salah aja. Kuliah anda kuliah bukan hak, bukan kewajiban, tapi hak. Anda tidak wajib datang, anda bayarkan. Tidak ada kewajiban anda datang boleh tidak apa-apa. Bagaimana? Bagi saya sebagai dosen, kewajiban saya digaji. Bagaimana dengan yang lain pak? Tidak usah nombor dulu. Aku udah ngecit orang lain, ngecitkan diri yang kuat. Bagi saya macam kewajiban saya digaji. Bagi anda hak. Tidak datang nggak apa-apa. Maka bagi apa? Kalau bersih lalu lepas, bu biasanya entah sakit lah ya. Tapi dia coba ngotak. Orang lain kalau di awal kuliah sampai anda selama saya ngajar anda tak boleh rekod. Karena mengganggu yang lain. Kalau tidur silakan. Ya hanya lah. Kalau anda sakit atau anda orang tua yang begini dan kan sulit tidak mengganggu. Jadi kalau anda duduk ada mana hak dan kewajiban. Nanti kalau dia jadi pejabat, jadi pemimpin, dia atur dari mana hak kewajibannya, lantuang ya. Dengan waktu kuliah ditanamkan dan itu. Anda kalau yang mana Anda yakin tak bahwa diri anda zalim? Di mana tak zalim Bapak? Orang tua kalian mencari piti susah payah, mencari padu mencari piti untuk kalian kuliah. Kalian santai-santai saja sekali. Nanti mau berang-berang, memang muak. Itu zalim orang tua. Orang tua baik saya itu asesio tak zalim nama. Akhirnya ngecek saya orang tua, tak sayang nama itu. Kalau saya orang tua tu, kira-kira orang tua, ini pasti menginginkan anak rajin, ini pasti menginginkan anak tamat kuliah dengan hasil yang bagus. Dia kan itu, kalian santai-santai sekali. Tak kalian sadar itu zalim, menzalimi orang Tuhan kau sendiri. Menikam di belakang, panik, cerbiti, santai-santai situ. Aku punya mahasiswa seorang ini berada di dalam Seraya pada sebelumnya. Itu pandang-pandang iyo gitu. Anda tuh pucong, betulnya ada pasal di bidang jadi mau berat. Anda tuh pucong, itu sadis. Itu cerita doa memang orang punya, betul pada kenal. Tapi menangi. Itu juga ibu tembok, berlaku atau iya. Malawan mau tidak, tapi tindakan main-main balik-balik kuliah itu tidak terlalu itu kan menzalim orang tua. Nah, sehingga dengan artinya dengan buat menyadari seperti itu, walaupun sedikit awak bisa berbuat terhadap siapapun lah. Tapi itu bukan diri sendiri. Kalau aku yakin maupun bukan siapa-siapa. Tetapi yang penting awak menyadari seperti itu. Kalau gini memang bantuan kehilangan pegangan malah semua. Jangan sampai. Kalau bantuan ada jadi contoh. Aku setelah baca itu sering dengan aku dulu podcast yang mungkin guru yang segala macam. Sebenarnya sedikit kalau boleh ya. Akhirnya baru bahasanya. Tapi mungkin yang tertarik kaji lama-lama besar.
Hamka itu kan mungkin terkenalnya Ustaz Serawan ya. 8 perkara dalam hidup selesai. Musuh kira lah ulang-ulang gitu. Kalau soalnya lo ada kan itu kaset itu. Zaman dulu kan kaset. Di YouTube saya ada tuh naked bayar Hamka banyak. Dan kata-kata itu simpel. Saya pikir baik Pak Do mau menang nama podcast berhati segitu kan mau politik segitu kan. Saya kalau dia gitu kan. Pengatur nomor tambahan gitu kan. Aku baru diselingi jo set ulama masa kini yang kontemporer itu ya. Aku suka ada pembanding kalau menurut Ustaz Hasan Ustaz Gun, ya boleh tanya? boleh. Ibu, apa yang Pak Gun ceritakan tadi menyikapi krisis etika ya, akhlak ya. Di Siko nampak yang krisis itu lah melebar ya, moral. Ya. Dari pendapat bola masuknya ke moral, krisis moral. Jadi di Siko selama awak cerita tadi tentang menarik masuk dulu waktu penuh dengan ada rasa hormat, ada rasa sega menjegani, harus sayang menyayangi. Tapi kini lah jauh berkurang di sisi itu. Jadi menurut Ambo Kipo tidak lebih penyebabnya penyebabnya adalah karena krisis kepemimpinan salah satunya. Kepemimpinan ini yang berada di tangan pemerintahan menurut Ambo terjadi di mana-mana dana di TV atau di sisi mungkin Menteri Agama juga aja yang pernah mengizinkan azab itu seperti hubungan anjing. Karena itu yang pernah dana dari seorang pemimpin. Dan ini beredar pula judi online. Itu Kominfo yang membuat arena judi itu. Nah, jadi krisis itu menyebar kemana sehingga sesuatu yang akan meluruskan hal yang tidak baik tadi. Krisis moral tadi itu dianggap itu radikal. Itu radikal beristilah kan. Jadi menurut Ambo untuk baca mengatasi kondisi pemerintah seperti itu kini kan dianggap masalah biasa. Apa tuh kejadian-kejadian seperti ini kan yang mudah-mudahan kalau dianggap biar hormati saya yang bertanya jadi harusnya berbuat. Kalau kini kan tentu peranan orang tua di rumah. Sementara itu anggapan aku apapun. Oke baca. Memang kalau akhlak jemaah harus sudah sepupu kan. Akhlak yang jelek itu kan moral yang jelek sebenarnya. Dan gue setuju kalau dikatakan krisis kepemimpinan itu gue setuju. Cuman soal adalah yang pemimpin itu siapa? Pemimpin itu siapa? Seluruh waktu pemimpin dalam Islam seluruh waktu pemimpin. Jadi kalau menyalahkan pemimpinan betul, krisis kepemimpinan betul. Makanya tadi pengertian masalah kau bukan hanya di satu kelompok saja, bukan di satu bidang saja. Tapi seluruh kita sawah pemimpin. Minimal awak adalah pemimpin terhadap diri sendiri. Kita sampai berjamaah kau. Ya. Nah, sehingga betul krisis itu pemimpin dimulai dari sendiri-sendiri. Makanya tadi pengertian terlunjuk luri kelengkang pakai. Wak coba membanahi dulu diri awak, baru kepala. Tapi kalau dalam itu wak tidak akan bisa merubah, minimal didoakan. Ya balok merubah presiden, balok merubah, balok merubah, tidak bisa, minimal mendoakan. Mudah-mudahan masuk ke dalam doa. Jadi wak mulai dalam diri sendiri, mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Nah, sehingga yang kita kalau baik makin mengumpul menjadi banyak. Amba rasa mungkin itu saja, mohon maaf kalau kelebihan kurang dengan segala keterbatasan yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat bagi wasan yang terjadi kita sendiri, bagi kita sendiri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurikulum Merdeka. Itu
siap adu al-Maidah dan siap belum? Tidak adu. Bapak Ibu, karena hari Jumat adalah hari efektif kerja, ada yang masih kerja, ada yang sekolah. Pokoknya hari Jumat kita masuk kita sampai jam 6. Kalau hari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu jadi Minggu kita lagi bebas, kita bisa lebih panjang. Namun yang kita tutup dulu. Yang pergi sekolah silakan pergi sekolah, yang pergi kerja silakan pergi kerja. Bagi yang lain lapang waktu, itu ceramah tadi, kajian tadi itu harus dilanjutkan dengan rapat. Ada tindak lanjut. Tindak lanjut akhirnya menjadi kesepakatan-kesepakatan, menjadi terobosan-terobosan yang untuk kita terapkan. Itu tadi kan di pembicaraan baru. Setelah ini sebenarnya makanya ceramah itu tidak perlu banyak-banyak ceramah itu. Ceramah itu sesekali jadi. Tapi apa yang sudah diceramahkan itu kita musyawarahkan. Lalu apa yang perlu dilakukan? Sesudah itu supaya yang diceramahkan tadi itu berhasil untuk dicapai. Nah tadi itu kan penting itu akidah, ibadah, dan akhlak. Itu bagaikan batang kayu. Akidah itu tidak nampak, terhunjam ke dalam yaitu akar dan urat. Nah yang nampak itu batang. Batang itu dahan. Nah, batang itu ibadah, nampak sholat, nampak zakat, nampak haji, nampak umroh, nampak. Nah hasilnya apa? Hasilnya adalah buah. Nah, hasilnya itu adalah buah. Tapi kan tutup dulu sudah terbuka. Kalau itu tahu nggak? Anda ada yang sekolah, ada yang KPI kerja, KPI kerja jam 6 KPI apa? Tutup dulu silakan. Si Patur pergi sekolah. Oh di Buru, yang di Buru duduk. Tapi ayah pun jalan, ayah tu, ayah pun jalan je. Walaupun kata tak ada, ayah. Jadi Bapak Ibu yang ada jadi jalan apa ya Pak? Sekolah ada libur lah. Wah. Nah Bapak Ibu, yang acara kita tetap sampai jam 6 itu yang apa aja. Tapi sudah itu kita bisa diskusi, bisa lain-lain. Nah Bapak Ibu, kapulang sewa lagi atau ke diskusi kah? Diskusi sekedar Pak. Yang ada waktu kita diskusi sebentar. Yang tidak ada waktu, yang ada kesibukan silakan untuk menjalankan Kalau aktivitas. itu tanya Ustaz. Tanya atau tanggapan atau apa berita? Iya, intinya dulu pengajian dari Pak Boten itu kan agama. Ya. Dulu di SD awal dapat pelajaran agama, etika. Budi pekerti. Budi pekerti. Jadi budi pekerti itu sekarang kalau belajar agama dulu kalau merah budi pekerti dan ikhlas. Aku ini dulu itu loh. Ini dari kurikulum Merdeka. Kira apa tanggapan awak? Iya. Kini itu apa sebabnya? Awak memandang punya orang rancak, lalu punya awak kau diambil orang. Nah, ternyata kecil orang punya awak yang rancak. Nah, kecil awak punya orang yang rancak. Tahu-tahu punya awak yang rancak dan awak lapen itu diambil orang. Saya lihat pendidikan di Finlandia, di Swedia, itu TK kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 itu tidak ada belajar pengetahuan, tapi belajar akhlak itu. Bahas supaya bisa antrian, tidak mau memotong. Bahas supaya tidak buang sampah. Nilainya itu yang dinilai, bukan baju, bukan apa. Nah, bukankah itu dulu di awak? Kalau ada orang mengecek awak tenang.
Kalau ada orang apa bukankah itu dulu? Kalau ada orang tua jangan memotong. Bukankah itu dulu dia awak yang dicontoh Pak Gun itu? Tapi itu tuh dia lawak lapen yang dia orang. Orang itu yang nyimpen gini. Nah, awak ini SD TK saya lah berjabat membaca. Itu yang awak kajak ini neoleknya yang awak kajak. Orang akhlaknya yang nyambil. Tapi nya tidak namakan akhlak di situ mungkin moral estetika etika mungkin ya berbicara lagi kepribadian atau namanya, tapi itu sebetulnya itu akhlak. Jadi akhirnya bah nan punya awak nan lah dia ambil orang tu kayak gitu lah piagian atau kayak gitu ambil balik ambil balik. Nah, itu memerlukan apa? Memerlukan diskusi, memerlukan kesepakatan untuk lingkungan awak, untuk di sekolah, kalau di sekolah, perguruan tinggi, kalau perguruan tinggi, apa yang perlu dirapikan. Sehingga kini di TV nampak itu, hanya dialog namanya. Balimo sekali mengecek kalimonya, takkan orang lagi kalimonya. Asyik nak kena tangan kalau kalimonya mengecek. Ada tak pada itu? Ada. Dulu di nantian orang selesai dulu mengecek baru ngecek. Sehingga di pesambahan serupa itu lah sudah ngecek lah sampai di Pak Ketua tu alah itu yulah kato dan sebananya kau didangar lego bunyi kau dipandang lagi tidak ukur. Namun limbah dibanding pada itu itu pada diajarkan itu serupa itu. Jadi pesambahan itu bukan hanya sekedar ngecek-ngecek model itu, tetapi itu ada pelajaran yang banyak terkandung di dalamnya. Itu yang Bapak. Nah, kini lain nama orang-orang awak ke diajak untuk persambahan. Di situ ada pendidikan yang sangat banyak. Kita mengeluh juga, tetapi yang punya awak ke awak lapis. Kini bah untuk betul mambi itu bagi. Tentu percontohan. Nah, kini banyak orang yang bisa memberi contoh tapi tidak bisa dijadikan contoh. Itu yang dia apakan tadi. Jadi memberi contoh kan banyak itu. Nah, andaknya tuh guru, dosen, penceramah apa segala macam kan memberi contoh sedonya itu. Tapi sayang tidak bisa dijadikan contoh. Itu beda. Pemimpinan tadi. Iya. Pemimpinan itu banyak yang bisa jadi contoh. Iya. Tapi pemimpin kan hasil. Ini tumbuh dari mana itu pemimpin tuh? Sangat. Itu kan lah hasil itu tumbuh dari mana tumbuhnya itu. Nah, kan tumbuh dari masyarakat, tumbuh dari lingkungan, tumbuh dari sekolah, tumbuh dari kampus ini tuh. Nah, berarti ada persoalan di situ. Ada persoalan di masyarakat, ada persoalan di rumah tangga, ada persoalan di kampus. Ini kan hasil itu. Itu karenanya dari jati. Kalau pemimpin itu memakai urapu contohnya. Jadi kan pemimpin kau orang besar, misalnya tapi punya kekuasaan di sini. Mengapa akan menekankan bahwa itu orang harus dipakai gitu kan? Kejadian akan bertingkat-tingkat ke bawah kan, seperti itu yang ada perubahan. Dia kalau pribadi tadi, moral tadi. Jadi nanti survei bapak-bapak, ibu-ibu bisa siap kita adakan satu waktu rapi gitu. Kita rancang bersama, terutama untuk lingkungan awak. Pak mengajar generasi muda, Pak anak-anak pos dan segala macam itu kan aset itu, aset saja. Ini kan alhamdulillah kita yang bapak kan lah hadir kan ada kemajuan. Nah, itu perlu nanti terlibatlah ke pemerintahan di situ RT, terlibatlah di situ pengurus musola masjid, terlibatlah pemuka-pemuka masyarakat. Jadi pandai apa segala macam itu gundukan duangnya. Nah, kita mulai membuat terumuskan dibuat kesepakatan itu hasil ceramah Jumat tanggal berapa? Tanggal 9 8 mana? 8 lah. Tanggal 8 November 2020 yang diapakan oleh Pak Gun itu dasarnya situ. Kemudian kita apakan itu buat kesepakatan apa yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya
Itu yang berkatakan di masjid di lolong itu sampai Pak Zuhendi ini lah bisa buat aturan di sekitar itu, ini buat aturan. Misalnya kalau bertamu laki-laki kata pihak produksi lewat dari jam 9 ya. Atau apa itu kena denda itu misal, tapi kita tidak tahu ke apa nanti, tapi ini lah bisa ada pendidikan. Ada peraturan ya. Iya, ada aturan yang juga itu kesepakatan itu tadi. Nah, kita nanti ada kesepakatan yang punya pos, yang punya orang tua anak itu yang segala macam. Kita buat nanti, walaupun tidak membuat sampai denda-denda, kita tidak pakai denda-denda nanti, tapi kita pendidikan yang kita punya. Boleh sepakat itu? Itu pokoknya pada itu joran B itu misalnya. Nah, sudah itu dirumuskan, ada tanda tangan gitu sama di situ apa sebagai baru jalan itu. Jadi makanya ceramah itu harus ditindaklanjuti. Juga akan ditindaklanjuti. Lah minum banyak. Ya. Bila repet, kita sediakan waktu gak sekali, umpamanya di hari ya kita repet. Dirumuskan ada rapi itu gitu.